Wahabi ode melihat maulid, semua pada kepanasan. Wahabi ode melihat Isra Mi'raj, semuanya dibid'ahkan. Semua jadi kafir. Begitulah yang ada di otak-otak kaum Wahabiyun. Otak-otak sesat yang menyesatkan umat Islam di abad 21. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan umur yang panjang, ilmu yang berkah, pastinya bermanfaat untuk orang lain, dan juga berkah untuk alam semesta kita. Amin ya rabbal alamin. Lain daripada maulid dan Isra Mi'raj yang gencar dilakukan atau yang gencar dibid'ahkan oleh kaum Wahabi, yang sunnah onani dan sunnah wajibnya mengintip calon istri mandi. Yasinan bid'ah. Namun yang paling gencar mereka bid'ahkan adalah mengenai talqin mayat. Masya Allah. Jadi ini bukan kata-katanya sih. Kalau ngaji sama NU itu bukan katanya, tapi berdasarkan fakta. Mungkin kaum Wahabi ini belum membaca kitabnya sendiri. Bahkan di dalam kitabnya, kitab pendiri Wahabi atau biasa disebut dengan Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menuliskan di dalam kitabnya sendiri. Kitabnya itu yang berjudul Ahkamu Tamannil Maut, halaman 19. Insya Allah saya baca di situ bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab membenarkan tentang talqin mayat. Namun kenapa pada Piranda, Jawas CS membid'ahkan? Apa beliau belum baca kitab tersebut? Kitabnya saya beritahu sekali lagi, yaitu kitab Ahkamu Tamannil Maut, halamannya halaman 19. Coba deh para pemuja-pemuja Wahabi atau pengikut-pengikut Wahabi cari kitabnya, kitab yang saya katakan tersebut, judul kitab yang saya ucapkan tersebut, dan di halaman yang saya ucapkan tadi. Insya Allah antum mendapat kabar gembira atau membuka, menambah wawasan Anda, sehingga Anda tidak mengkafirkan orang yang mentalqilkan mayat lagi. Nah, hadisnya sangat sahih. Perawi hadisnya di situ adalah Bukhari Muslim. Coba Anda baca dari halaman 14, 15 sampai halaman 19. Di situ dibenarkan oleh Imam Bukhari Muslim tentang pentalqinan mayat, dia tujukan kepada Imam Hasan dan Imam Husain, dan itu disahihkan oleh Imam Bukhari, dan itu juga dituliskan oleh bukan Syekh juga, tapi Muhammad bin Abdul Wahab, pendirinya Wahabi. Namun generasi Wahabi membid'ahkan dan mengkafirkan orang yang tahlilan. Kenapa Wahabi yang dibahasnya hanya sebatas bid'ah? Karena apabila dia membahas yang lain, besoknya langsung jumpa pers minta maaf, karena otaknya masih sampai di dalil bid'ah. Untuk belajar selanjutnya gurunya sudah mati, makanya dia hanya sampai di bab bid'ah. Kalau buka bab lain, ya minta maaf besoknya. Contoh, kaum apa itu satu tuh, kalian aja yang ngatain, gua nggak sanggup ngatainnya karena jelek banget tuh kaum tuh, kaum Nabi Lut. Dia mengatakan begini, ngakunya ustadz, tapi bagi saya itu pungut sampah. Kata dia, Nabi Muhammad SAW itu pernah tersesat. Begitu. Orang kalau ngajinya masih Iqra 2, baca Quran, nafsir sendiri, buntu, ngatain tuh Nabi Muhammad pernah sesat. Padahal itu dalam kitab itu Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, maksudnya Rasulullah itu tersesat jalan pulang bersama Ibnu Abbas.
bukan tersesat seperti mereka. Mereka Wahabiyun. Maklumlah, otaknya masih cetek. Jadi Allah tunjukkan jalan mengitari bukit tersebut sehingga bertemulah Rasulullah dengan jalan yang dimaksud. Bukan tersesat seperti orang-orang kafir. Begini, baca Quran mahmudul huruf tidak paham, tausnya mantap banget, masuk ke ayat was-was kita dengernya. Itu Wahabi itu. Habis itu fatwa-fatwa yang dilontarkan oleh Wahabi. Kata si Najasun, si Najis, Nabi Muhammad itu Wahabi. Kata si pecinta air kencing onta, Wahabi itu sesat. Berdua ini membuat dalil, dua-duanya bentrok. Bayangin. Makanya mereka khusus kajiannya itu bid'ah. Karena kalau seandainya mereka mengkaji yang lain, besoknya pasti jumpa pes. Contoh, si sesat tadi yang mengatakan Rasulullah sesat, jumpa pes. Habis itu ngatain Ustadz Adi Hidayat akidahnya sesat, besoknya jumpa pers, minta maaf. Lucu. Terus ada aja lagi pengikut Wahabiyun. Bodoh sih. Jadi itu ya tentang satu dalil yang benar, orang yang mentalkilkan mayat, bukan bid'ah, apalagi sesat. Yang bid'ah sesat itu adalah yang mengatakan bid'ah dan sesat itu adalah orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.